Shalom, perkenalkan nama saya Runo Kase dari kelas F NIM 101 2021 0145. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita nama tokoh, cerita Adam dan Hawa. Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Cerita ini terambil dalam Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3, sampai Kejadian 3. Nama-nama tokoh yang disebut dalam cerita ini, Adam tidak disebut dalam cerita ini. Hawa disebut satu kali dalam Kejadian 3 ayat 20. Allah dalam Kejadian 1 disebut sebanyak 31 kali, ayat pasal 1 ayat sampai 31. Kejadian 2 disebut sebanyak 23 kali di ayat 1 sampai 19, 21 sampai 24. Dan Kejadian 3 disebut sebanyak 24 kali dari ayat 1 sampai 24. Ular disebut sebanyak 5 kali dalam ayat 1, 2, 4, 13, dan 14. Tokoh Adam disebut dalam kitab Kejadian, Ulangan, 1 Tawarik, Ayub, Lukas, Roma, 1 Korintus, 1 Timotius, dan Yudas. Dalam kepercayaan agama, Adam dan Hawa adalah kedua sosok yang diyakini sebagai pasangan manusia pertama di bumi. Dan keseluruhan manusia modern ini diyakini merupakan keturunan dari mereka berdua. Garis besar kisah mereka sama antara yang tertuang dalam dengan kitab Kejadian. Meski terdapat beberapa perbedaan, kisah Adam dan Hawa memengaruhi pandangan masyarakat penganut agama. Yang berikut kekurangan dari cerita Adam dan Hawa. Jika kita membuka Alkitab pada Kejadian pasal 3 dan membaca keputusan yang dibuat Adam dan Hawa untuk menamakan buah terlarang, kita pasti tercekam oleh kesedihan yang memilukan. Karena itu hidup dalam dunia yang rusak, dan dunia ini rusak karena konsekuensi dosa. Dan ada bermacam-macam konsekuensi dosa. Kita sudah melihatnya dalam Kejadian 3. Kita melihat Adam dan Hawa merasa malu karena perbuatan mereka, sehingga mereka menyembunyikan diri dari Allah. Mereka telah berbuat dosa, karena itu mereka tidak dapat memberikan jawaban yang baik ketika Allah datang untuk menegur mereka atas dosa mereka. Dan mereka merasa bersalah atas perbuatannya. Mereka seolah-olah saling menjauh. Adam merasa terdorong untuk menyalahkan Hawa karena ia yang pertama berbuat dosa. Kita juga telah menjauh dari Allah, dan ia juga terlihat dari perkataan Adam karena ia bukan hanya menyalahkan Hawa, ia menyalahkan Allah karena memberikan Hawa kepadanya. Di situ terlihat bahwa ada ketersaingan dari Allah yang merupakan konsekuensi dosa. Yang berikut makna dari cerita Adam dan Hawa adalah Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati.
para pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Allah tersebut menjadi dasar makna. Marilah kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ayat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 menceritakan peristiwa di mana Allah berbicara kepada Adam atau manusia berkelamin pria yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah mahakarya Tuhan. Adam diciptakan, diukir, dilukis dengan tangan Tuhan sendiri. Betapa agung dan mulia manusia yang pertama itu, betapa mulia dan agung manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan memberi perintah kepada Adam ketika menempatkannya di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu. Allah berbicara kepada Adam, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kehendak bebas diberikan Tuhan kepada manusia yang pertama, namanya Adam. Tetapi dalam ayat yang lain Alkitab berkata, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam tertidur, maka Allah mengoperasi rusuknya Adam. Tanpa obat bius, dijadikan manusia berkelamin perempuan dan diberi nama oleh Tuhan Hawa. Hawa diciptakan untuk mendampingi Adam dalam tugas tanggung jawab di Taman Eden. Pada saat itu, sekali lagi, tujuan Allah menciptakan Hawa adalah mendampingi Adam, karena Allah tahu pria sekalipun ciptaan Tuhan masih juga perlu pertolongan mendampingi Adam. Tetapi kita tahu cerita Alkitab bahwa ketika Hawa diciptakan bersama-sama terus dengan Adam, satu peristiwa, Hawa melihat satu pohon yang ada di taman itu. Lalu timbullah keinginan Hawa mengambilnya dan mau menikmati pohon atau buah itu. Ketika Hawa mengambil buah itu, terjadi satu pelanggaran. Ketika Hawa mengambil buah itu, terjadi kesalahan. Ketika kesalahan terjadi, Allah menciptakan alam semesta, meminta pertanggungjawaban kepada Adam. Makanya Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, ketika ku dengar suaramu dalam taman, takutlah aku. Itu sebabnya aku bersembunyi. Kata Tuhan, kenapa Adam bersembunyi? Adam tahu Adam telah bersalah, Adam telah lalai. Sebelum Hawa diciptakan, Allah berbicara kepada Adam tentang firman yang saya bacakan tadi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Hawa belum ada pada saat itu, hanya Adam seorang diri saat Allah berfirman. Maka ketika Hawa berbuat kesalahan, yang harus dihukum sebenarnya adalah Hawa, bukan Adam. Karena definisi dosa adalah melanggar hukum Allah, adalah pelanggaran. Allah tidak berbuat apa-apa, mengapa Adam harus dihukum? Adam tidak berbuat apa-apa, mengapa Adam harus dihukum? Ini adalah pertanyaan teman-teman mungkin. Karena Adamlah yang bertanggung jawab. Kenapa harus Adam yang bertanggung jawab? Karena Adam yang mendengarkan perintah Tuhan. Makna dari cerita Adam dan Hawa untuk gereja, jemaat, sekolah, diri sendiri, dan keluarga. Gereja juga harus bertanggung jawab. Lakukanlah edukasi
pembinaan bagi warga gereja. Ketika edukasi pembinaan warga gereja berjalan dengan baik, saya percaya dan saudara pasti setuju nilai rohani akan kembali. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, iman mengalahkan dunia. Jika saudara memiliki iman, kita mampu mengalahkan segala reaksi-reaksi yang terjadi di bumi ini, termasuk COVID-19. Umat Kristen pasti percaya firman Allah mengatakan izin kekuatan Allah yang menyelamatkan spiritual. Apalah arti kita membangun gedung yang mewah tetapi moralitas, mentalitas jemaat tidak ada perubahan. Pemerintah yang punya program pendidikan anak usia dini atau PAUD, Tuhan juga bicara sama Musa di dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan berbicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau terbaring, dan apabila engkau bangun. Ketika edukasi dibangun dalam jemaat, ketika edukasi pendidikan formal dan non-formal dilakukan dalam jemaat, tentu mereka akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Peran dan fungsi Alkitab dalam mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sebab itu, mimbar-mimbar gereja dengan berbagai latar belakang denominasi harus bertanggung jawab. Sebab saatnya gereja menjadi corong bermitra dengan pemerintah, melihat keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hanya Presiden Joko Widodo yang bertanggung jawab, bukan hanya Menteri Agama yang bertanggung jawab, bukan gubernur, wali kota, camat, lurah yang bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpin gereja, sinode gereja, lembaga-lembaga gereja, aras nasional juga bertanggung jawab menyampaikan kabar baik. Maka setelah membaca dan mengetahui firman Allah, mari aplikasikan firman Allah kepada setiap manusia ciptaan Tuhan dengan berbuat baik. Kalau gereja berfungsi, mimbar gereja berfungsi menjadi corong berbicara tentang nilai-nilai moral, maka manusia akan berubah, negara akan aman, lingkungan akan aman, perbaikan ekonomi, infrastruktur akan terjadi. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Ketahuilah bahwa siapapun yang sudah mendengar firman Allah, maka Tuhan akan tuntut pertanggungjawabannya. Aplikasikan apa yang telah didengar dari firman Allah, apa yang diajarkan di mimbar-mimbar gereja oleh para rohaniwan, para gembala, para pastor. Dengan itu umat akan diberkati karena ada perbaikan nilai. Ketika pria wanita berbuat satu kebaikan, maka gereja aman, pemerintah aman, lingkungan di mana kita tinggal akan masuk dalam zona kenyamanan. Sekalipun
Sekalipun pergumulan akan terus menghampiri kita, sebab firman iman dapat mengalahkan dunia. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Maka dari itu, untuk semua yang telah mendengar firman Allah, mari realisasikan tugasnya untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, sehingga mereka akan berbuat baik bagi keluarganya. Suami akan mengasihi istri, istri akan menghormati suami, dan akan menyayangi keluarga anak-anaknya. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Shalom.